Kalau kita lihat di dalam kitab misal Al-Aqdul Farid, yang kita dapati ya tadi kayak kasus Amru bin Al-As, itu sepertinya hanya masalah pendataan. Kayak Abu Hurairah itu kan nggak korupsi beliau, tapi beliau hartanya berkembang pesat. Sementara beliau mungkin karena susah dalam memanage ya, penulisan dan sebagainya, ketika ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk membuktikan itu, apa yang disampaikan Abu Hurairah tidak memuaskan Sayyidina Umar, sehingga hartanya itu diambil oleh Umar. Begitu juga Amru bin Al-As, ada berkembang banyak hartanya, oleh Umar disurati, suruh jelasin dari mana itu hartanya, kok banyak sekali. Jadi ini bukan bukan karena iri ya, nggak senang anak buah itu kaya, bukan, tapi lebih ke arah menjaga. Ya, kepala negara, khalifah itu menjaga pejabat di bawahnya agar selamat, selamat di dunia dan akhirat. Jadi motivasi terpentingnya di situ, bukan tidak ingin melihat anak buah kaya raya, tidak. Sebagaimana Rasul mengingatkan Sayyidina Mu'adz tadi, jadi supaya selamat menjaga pejabat itu. Maka sampai yang syubhat sekalipun itu dijaga oleh Sayyidina Umar. Nah, disurati itu, akhirnya jelasin, tidak memuaskan, dikirim Muhammad bin Maslamah untuk ibarat kita ini apa ya, jadi BPK-nya. Muhammad bin Maslamah memeriksa itu kekayaan Amru bin Al-As di Mesir. Yang ujungnya tadi itu ya, dikembalikan kelebihannya atau dibagi dua dari kelebihan itu, karena tadi buktinya itu kurang meyakinkan. Nah, ini yang problem sekarang ini kan, yang harus membuktikan itu yang pihak KPK-nya, jadi sulit. Walaupun dengan yang sulit pun sudah banyak operasi tangkap tangan itu. Harusnya dalam Islam, harta awal berapa, harta akhir menjabat berapa, atau sebelum berakhir pun sudah ketahuan banyak sekali hartanya itu. Kayak dulu ada kasus rekening gendut itu sudah jadi bukti dalam tanda petik ya, bukti yang cukup untuk kemudian meminta mereka membuktikan balik. Ya. Jadi mereka itu yang harus buktikan dari mana harta itu. Ini kan yang sulit pemberantasan korupsi di zaman sekarang ini. KPK yang nggak tahu menahu harus mencari bukti itu menyimpang. Padahal dengan adanya pertumbuhan rekening yang luar biasa itu sudah cukup sebetulnya. Dalam Islam begitu. Mereka yang punya rekening, yang punya harta melimpah itu yang harus menjelaskan, oh ini diperoleh tahun sekian dari ini dari sini. Nah nanti dilihat, yang mereka laporkan ini benar nggak? Ini memanfaatkan jabatan nggak? Misalnya, oh ini saya mendapatkan 1 triliun, bisnis apa? Jualan pisang goreng. Jualan pisang goreng, kantor apa, tokonya berapa? Oh ada 5 misalnya. Kita lihat berapa omsetnya. Jadi diteliti betul, sebagaimana Umar mengutus Muhammad bin Maslamah ke Mesir. Oh ini kok keuntungannya melejit ya. Rupanya tadi mungkin pisang goreng satu awalnya harganya taruhlah 1.000 atau 5.000 rupiah per biji, karena ada pejabat misalnya, dia ini tahu bahwasanya si A ini adalah anaknya khalifah misalnya kan, kemudian dia membeli 1 biji, dibeli misalnya 100 juta. Kalau begitu jualan pisang goreng juga bisa keuntungannya tinggi. Nah kalau seperti itu yang data ditemukan misalnya ya, maka itu bisa diambil oleh negara. Ini termasuk penyalahgunaan wewenang, walaupun bicaranya adalah jual beli. Misalnya baru diangkat, hartanya awalnya cuma 50 juta punya, baru diangkat sebulan 2 bulan ternyata membeli mobil Pajero baru, maka kan perlu diteliti ini. Jadi nggak nunggu harus selesai. Nah itu resiko jadi pejabat, harus mau dikoreksi. Kalau nggak mau dikoreksi ya, atau dikoreksi bebas saja, tapi setelah mengoreksi ya penjara. Ya, itu nggak cocok jadi pejabat, harusnya diganti.
Misalnya tadi dia dia tadi 50 juta dia punya. Bulan depan kok bisa beli Pajero. Maka harus dicek. Itu sudah jadi bukti ada sesuatu yang nggak beres. Ditanya misalnya, dari mana Pajero ini? Nukar. Nukar dari mana? Dari si A misalnya. Cek sana. Nukarnya harganya berapa misalnya? Oh, harganya misalnya 300.000. Pajero 300.000. Maka perlu ditelusuri, ini nggak wajar. Rupanya si A misalnya mau mengasih gratifikasi. Ini saya kasih gratifikasi Pajero. Kemudian, oh saya nggak mau, kata pejabat tersebut. Ini masuk delik korupsi. Kalau gitu kata si A, saya jual saja ini harganya 300.000. Oh kalau gitu saya beli. Nah walaupun ini akad jual beli tapi nggak wajar. Harga 300.000 itu walau bagaimanapun nggak bisa diterima. Sehingga kekayaan yang sumbernya begitu itu bisa ditarik ke Baitul Mal.